Timnas Indonesia siap guncang Asia dengan tambahan tenaga baru. Pelatih John Herdman sudah kantongi 6 nama baru yang tangguh dari Liga Top Eropa yang sangat layak segera dinaturalisasi. Ditambah lagi, ada potensi besar dari Kenneth Taylor, bintang baru Lazio seharga 400 miliar yang punya darah Manado dan terbuka peluang membela merah putih. Apakah ini skuad terkuat kita sepanjang sejarah? Era kepelatihan John Herdman di Timnas Indonesia membawa angin segar terkait potensi penambahan amunisi baru dari jalur pemain keturunan di Eropa. Ambisi besar PSSI untuk menembus panggung Piala Dunia 2030 membuat program naturalisasi pemain diaspora masih menjadi salah satu strategi utama yang sangat penting. Kini, publik sepak bola tanah air tengah menantikan langkah konkret sang pelatih asal Inggris tersebut untuk memanggil nama-nama berkualitas yang sudah memenuhi syarat atau eligible. Berikut adalah daftar 6 pemain keturunan potensial yang diprediksi sangat layak untuk segera dinaturalisasi pada era kepemimpinan John Herdman. Jadon Oosterwolde. Nama pertama yang terus menjadi sorotan hangat adalah bek tangguh milik raksasa Liga Turki Fenerbahce, Jadon Oosterwolde. Pemain bertahan yang bermain di level atas kompetisi Eropa ini diketahui memiliki garis keturunan Nusantara yang berasal dari darah Maluku sang ibu. Walaupun saat ini dirinya masih memprioritaskan peluang menembus skuad timnas Belanda, peluang Oosterwolde membela skuad Garuda dipastikan tetap terbuka lebar jika situasi karirnya berubah. Tristan Guyer. Sosok kedua yang tidak kalah menarik perhatian adalah Tristan Guyer, pemain serba bisa yang kini membela PSV Zwolle di Liga Belanda musim 2025-2026. Guyer memiliki kemampuan fleksibel untuk dimainkan sebagai bek tengah maupun bek kanan, serta dikenal cukup produktif dalam urusan mencetak gol bagi klubnya musim ini. Kecintaannya terhadap asal-usulnya terbukti lewat tato bertuliskan keluarga di tubuhnya, dan ia juga pernah menyatakan rasa hormatnya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Jensen Selt. Sektor pertahanan timnas Indonesia juga berpeluang semakin kokoh dengan kehadiran bek bertubuh jangkung bernama Jensen Selt. Pemain yang saat ini sedang berajut karir di kompetisi elit Bundesliga Jerman bersama klub Wolfsburg tersebut menjadi sosok yang sangat diharapkan oleh publik. Kualitas permainan level atas yang dimilikinya dinilai sangat mumpuni untuk membuat dirinya bisa langsung bersaing di tim nasional senior Indonesia. Laurin Uldrich. Beralih ke lini tengah, terdapat nama gelandang berbakat milik VfB Stuttgart yang saat ini sedang menjalani masa peminjaman di FC Magdeburg, yakni Laurin Uldrich. Kualitas Uldrich sangat diakui di Eropa hingga ia dipercaya memegang ban kapten untuk skuad timnas Jerman U20 dan dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan. Meski saat ini fokus utamanya masih tertuju untuk negara asalnya, Uldrich secara terbuka pernah menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menutup kemungkinan membela Indonesia. Luuk Marin Jensen. Pilihan menarik lainnya untuk mengawal lini belakang adalah Luuk Marin Jensen yang kini merumput bersama klub FCV Dender di kompetisi kasta tertinggi Liga Belgia. Bek tangguh ini memiliki darah keturunan Indonesia yang sangat kental dan jelas dari kakeknya yang lahir di Jakarta serta neneknya yang berasal dari Surabaya. Penampilannya yang konsisten sepanjang musim 2025-2026 berbekal pengalaman di Eropa, diyakini mampu menambah kedalaman skuad Garuda racikan John Herdman. Daijiro Chirino.
Nama terakhir yang masuk dalam daftar elit ini adalah bek kanan 24 tahun yang kini membela UD Almeria, Daichiro Chirino. Pengalaman bermain di kompetisi sepak bola Spanyol membuat Chirino menjadi opsi taktik yang sangat menjanjikan bagi sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Sang pemain bahkan sempat mencuri perhatian dunia setelah sukses membantu timnya menumbangkan klub Cristiano Ronaldo Al Nassr dalam sebuah laga uji coba bergengsi. Kini, bola panas berada di tangan PSSI dan John Herdman untuk menentukan siapa di antara ke-6 bintang diaspora tersebut yang benar-benar akan diproses untuk bergabung dengan skuad Garuda. Kita beralih ke kabar lain. Kabar menarik datang dari bursa transfer Eropa yang secara tidak langsung ikut menyeret nama timnas Indonesia. Seorang gelandang muda berbakat asal Belanda, Kenneth Taylor, resmi melanjutkan karirnya ke kompetisi Serie A Italia setelah direkrut oleh SS Lazio dari Ajax Amsterdam. Transfer ini menjadi sorotan karena nilainya tidak kecil. Lazio dilaporkan harus merogoh kocek sekitar 15 juta euro atau setara 300 miliar rupiah untuk memboyong pemain 23 tahun tersebut. Kepindahan ini pun sempat memantik antusiasme di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, Kenneth Taylor pernah dikaitkan dengan timnas Indonesia karena disebut memiliki garis keturunan dari Manado, Sulawesi Utara melalui sang ibu. Isu tersebut sempat beredar luas di tengah gencarnya proyek pencarian pemain diaspora yang dilakukan federasi dalam beberapa tahun terakhir. Jika rumor tersebut suatu saat terbukti memiliki peluang nyata, tentu saja itu bisa menjadi kabar bahagia bagi Herdman yang tengah membangun fondasi kuat untuk timnas Indonesia menuju berbagai agenda internasional. Sejak menembus tim utama Ajax, Taylor sudah terbiasa tampil di berbagai kompetisi besar Eropa. Ia pernah mencicipi atmosfer Liga Champions, bermain di Liga Eropa, hingga menjadi bagian penting dalam kompetisi domestik Eredivisie. Dengan pengalaman tersebut, tidak heran jika Lazio berani mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan jasanya. Berdasarkan data terbaru dari Transfer Market, nilai pasar Kenneth Taylor kini bahkan sudah mencapai sekitar 399 miliar rupiah. Di atas lapangan, Taylor dikenal sebagai gelandang box-to-box dengan mobilitas tinggi. Ia memiliki kemampuan menjaga keseimbangan permainan, sekaligus membantu kedua fase permainan, baik menyerang maupun bertahan. Selain itu, distribusi bolanya cukup rapi dan progresif, membuatnya efektif dalam membangun serangan dari lini tengah. Masuknya nama Kenneth Taylor dalam perbincangan publik Indonesia juga memunculkan satu pertanyaan menarik. Bagaimana dampaknya bagi Tom Hay? Saat ini, Tom Hay merupakan salah satu pilar penting di lini tengah timnas Indonesia. Perannya sebagai pengatur tempo permainan membuatnya menjadi figur sentral dalam skema permainan Garuda. Namun, apabila Taylor suatu saat benar-benar membuka peluang memperkuat Indonesia, persaingan di sektor gelandang tentu akan semakin ketat. Meski begitu, secara taktik, keduanya sebenarnya bisa saling melengkapi. Kombinasi keduanya justru berpotensi menciptakan lini tengah yang sangat solid. Untuk saat ini, fokus utama Kenneth Taylor tentu berada di Italia bersama Lazio. Jika Taylor mampu menunjukkan performa konsisten di Serie A, bukan hanya karir klubnya yang akan melesat, namanya juga bisa semakin sering dikaitkan dengan berbagai proyek sepak bola internasional, termasuk spekulasi mengenai kemungkinan membela timnas Indonesia di masa depan. Bagi John Herdman dan publik sepak bola Indonesia, perkembangan karir Kenneth Taylor di Eropa tentu akan terus menarik untuk dipantau. Peluang Jadon Oosterwolde hingga Kenneth Taylor untuk memperkuat Garuda masih terbuka lebar jika PSSI bergerak cepat. Dari deretan pemain kelas 1 ini, siapa yang menurut kalian paling wajib segera diproses naturalisasinya? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Dan salam Garuda Indonesia.